Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan yang mana tak bisa melupakan ya. Dia rindu akan kenangan bersamamu. Kira-kira bagaimana lebih jelasnya nanti kita lihat di koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, di mana perasaan untukmu. Ini juga bisa vice versa, kamulah yang mempunyai perasaan rindu dan tak bisa melupakannya saat ini. Kira-kira kamu di kondisi mana, kamu yang tentukan sendiri. Dan untuk koneksi inisial dan zodiak akan ada di akhir readingan. Jadi kamu tetap harus nonton sampai akhir supaya kamu tahu dengan jelas apakah yang di-readingkan saat ini adalah koneksi dari energinya ya. Dimana kita lihat nanti dari koneksi inisial dan zodiaknya. Oke, kita lihat. Dan maaf ya, saya lagi radang. Kemarin saya bilang reading tentang kesehatan, tuh kan, kesehatan untukmu dan untukku ya. Jadi hari ini saya radang dan mau tidak mau tetap ada panggilan jiwa saya untuk tetap reading ya, sehingga ya suara saya mungkin pelan. Kamu yang mungkin volumenya di maksimalkan ya, dan mungkin pakai headset ya, karena ini sudah paling maksimal suara saya ya. Jadi nanti kalau ada yang bilang, Kak Ica kenapa suaranya kecil, ya ini udah paling maksimal sayangku ya. Oke, di sini ada The Hangman. Wah, bicara The Hangman ini antara aku mau kamu atau tidak ya, bingung. Karena dia bingung dengan kondisi dia, tidak bisa mengutarakan cinta ataupun mau datang ke kamu untuk jujur akan perasaan. Dimana ya mungkin dia sudah mempunyai pasangan, kamu sudah mempunyai pasangan, atau mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, atau trauma masa lalu, sehingga dia bingung ya caranya untuk memilih apakah mau menerimamu ataukah lebih memilih sendiri. Ya, di sini juga ada beberapa yang mungkin mantan ya, dimana kamu merasa bahwa dia kan pernah membuatku trauma, membuatku terluka, dan trauma ini belum sembuh. Kok dia mau datang lagi untuk menambah luka? Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Artinya ada suara hati seperti gitu kan. Dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, tapi ada suara hati juga yang jangan izinkan dia masuk dalam hidupmu lagi. Nanti dia buat kamu menangis lagi. Nah, ini ada pro dan kontra ya, dimana saya mau menerima dia atau tidak. Ini kalau energi mantan. Kalau energi orang baru, nih ada masa lalu orang baru ini yang ada di trauma kamu. Ini contoh ya, dia sudah mempunyai pasangan.
Jangan, dia itu udah punya pasangan, kamu salah. Kalau kamu ambil pasangan orang, milik orang. Ada yang bilang, enggak, dia kan kondisinya udah renggang dengan pasangannya. Ya sudah, kamu kan bukan sebagai pihak ketiga. Kamu di sini eh, apa sama-sama di mana kondisi dia sudah contoh dalam tanda kutip ya, sudah tidak mempunyai rasa kepada pasangannya, tinggal urus cerai aja gitu ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana bingung juga, saya tetap ambil menerima dia atau tidak, berjuang untuk dirinya tidak, ini masih milik orang walaupun mungkin kondisinya dia belum cerai resmi negara. Ataupun kalau bicara orang baru, wah dia kemarin itu menelantarkan anak istrinya, tapi dia sudah mau berubah. Tapi nanti ada kata lagi dari kamu gitu yang, jangan, nanti kamu itu korban berikutnya ya. Hari ini dia insaf, besok sudah dapat kamu, dia kembali ke sifat aslinya. Nah ini ya, jadi bingung, ibaratkan nih hubungan kayak gimana ya, pusing sendiri ya, antara logika dan hati, antara waras dan gak waras ya. Karena cinta, waduh ya. Dia ingin melupakanmu, ingin pergi gitu ya, sudah stop ya, cari orang yang waras-waras aja ketimbang dapat orang yang nggak waras, ujung-ujungnya kita juga ikut gila gitu kan karena cinta ini gitu. Ya sudah ya, cari orang-orang yang baiklah ya, versi dirinya, versi yang kamu mau gitu kan, ataupun versi dirinya yang mana bibit-bibit bobot dia yang dia inginkan gitu. Dia mulai pergi dari dirimu, kalau ini dari dirinya. Agak menjauh, bukan pergi yang langsung hilang, tidak, tapi kayak macam oke, kita temanan aja gitu. Ya. Tetapi dia merasa bahwa aduh susah juga ya untuk melupakanmu, tatapanmu tuh begitu indah. Dia kayak macam selalu membayang-bayangkan kamu gitu kan. Selalu membayang-bayangkan kamu, di mana kamu itu selalu ada di mimpinya, selalu ada di hatinya. Dan dia berimajinasi kamu tuh selalu ada di sampingnya, seolah-olah itu kamu tidak jauh. Dia merasa koneksi ini kok dekat sekali gitu. Walaupun saya sudah melupakanmu, walau mau melupakan ya, tetapi seolah-olah semesta selalu mendekatkan dirimu kepadaku. Contoh, dia dengar lagu kesukaan kamu, terus tiba-tiba ada nama yang sama dengan dirimu, akhirnya dia ingat lagi. Ataupun mungkin dia pergi ke tempat-tempat yang mana pernah kalian kunjungi bersama, akhirnya dia ingat lagi. Nah itu ya, jadi kayak seolah-olah aduh kok saya nggak bisa melupakan kamu ya, kayak semesta ini memberikan teka-teki di mana saya tidak bisa memiliki ragamu, tetapi saya tidak bisa terlepas dari koneksi jiwa ini, di mana jiwaku mencari jiwamu ya. Dan ya sulit aja melupakanmu. Angan-angan untuk bersamamu selalu ada. Contoh ya, dia eh, membayangkan sebelum tidur kamu bersamanya. Jadi bantal guling itu seolah-olah kamu, dia memeluknya ya. Terus juga mencium. Ya pokoknya intinya melepaskan rasa kangennya itu seolah-olah kamu ada di sampingnya gitu. Kadang-kadang dia seolah-olah memegang tanganmu, dia bisa merasakan kehadiran tanganmu walaupun mungkin kamu cuma menggenggam tangan kosong gitu kan, begini aja. Tapi seolah-olah dia merasakan bahwa kamu ada di genggamannya gitu. Waduh, ini orang berimajinasi tingkat 5D ya, yang mana dia dia sepi tetapi tidak merasa sepi karena dia merasa bahwa kehadiran jiwa itu selalu ada. Wah, ini ada energi twin flame juga ya. Saya merasakan energinya di sini, di mana ya merelakan, mengikhlaskan dunia berkata kalian tidak berjodoh, tetapi secara 5D, secara jiwa saya tetap bersamamu, jiwaku mencarimu walaupun ragamu tak bersama. Wah ya, dia melihat kamu ya, dia artinya melihat sosok kamu tuh sosok yang selama ini dia cari, di mana kemarin-kemarin dia tidak sadar dan akhirnya dia pergi meninggalkanmu. Atau mungkin ya tadi ya, ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua dan lain-lain, sehingga mau tidak mau dia mengambil keputusan untuk berpisah, untuk membuatmu dan membuatnya bahagia, di mana mungkin dengan berpisah itu kalian bisa, atau kalau mau dibilang dengan perpisahan itu, pisah itu adalah kebijaksanaan untuk
hidupmu lebih bahagia dan hidupnya lebih bahagia gitu. Tetapi ternyata tidak ya, karena jiwanya itu mencari jiwamu gitu ya, dimana dia merasa tersiksa dan bahkan mungkin kamu pun tersiksa juga memikirkan dirinya. Wah, ya hanya bisa berdoa Queen of Cups di sini ya, semoga hidup lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, nggak usah fokus kepada cinta-cintaan ya. Dia menatapmu mata yang indah, mata yang penuh apa ya, penuh makna ya. Kalau orang baru di sini itu tatapanmu yang begitu tajam itu maksudnya maknanya kayak gimana ya? Kamu suka aku atau tidak gitu. Senyumanmu tuh gimana yang sangat manis, sangat wow, membuatku klepek-klepek gitu. Ya, dia ingin maju tapi kayaknya kamu tidak memberikan respon karena ada beberapa yang mungkin kemarin-kemarin merasa bahwa kayaknya kamu meresponku, tapi pada saat saya jujur kepadamu tentang latar belakangku, tentang kekuranganku, ini ada beberapa yang mungkin sudah PDKT dan akhirnya jujur supaya dalam tanda kutip ya, jangan ada dusta, dia tidak mau berdusta, dia jujur dan mau ya kalau kamu memang menerima kekurangan dia masa lalunya yang kelam ya bersyukur gitu, dia nggak mau mendustai kamu gitu, artinya dia berkata jujur gitu kan. Tapi ternyata dia menyesal, aduh seandainya saya nggak jujur ya pasti kamu masih bersamaku. Pada saat saya jujur dengan kurangku, saya jujur dengan sikap negatifku di masa lalu, akhirnya kamu menilaiku jelek dan akhirnya kamu mundur atau kamu berubah, tidak menginginkanku lagi. Dia merasakan seperti gitu, dimana kamu berubah saat dia jujur ya. Dan mungkin kamu juga merasa bahwa ya kamu terima kasih kejujuranmu, tapi saya nggak bisa menerima dengan kondisi masa lalumu yang kelam. Mungkin dia sudah mempunyai anak atau menelantarkan anak, atau mungkin tukang judi, tukang narkoba, atau terkoneksi dengan obat-obatan ya, ataupun mungkin tukang marah, pukul ya, KDRT, ataupun menelantarkan, tidak bertanggung jawab, menelantarkan anak, istri ya, ataupun mungkin wanitanya boros, wanitanya dulu LC, ini contoh ya. Ya pokoknya intinya macam-macam lah ya, yang negatif-negatif gitu. Jadi ya dia nggak bisa menerima masa lalu gitu. Dia merasa bahwa kenapa saya jujur ya, saya jujur malah dirinya pergi, nggak jujur juga nanti salah-salah ya, pergi juga nanti ujung-ujungnya kalau ke depan ya. Jadi dia hanya bisa menyerahkan kepada semesta, kalaupun mungkin kamu jodoh ya sudah. Ini kalau untuk orang baru ya, ada adjustment. Begitupun kalau orang lama datang kepadamu, dia gak bisa lupa karena kenanganmu bersama. Tetapi dia tahu bahwa kondisi saat ini gak bisa lagi bersama karena kamu sudah mengkat atau sudah memberikan batas untuk akses dia masuk dalam hidupmu. Dan mungkin juga kamu sudah mempunyai pasangan, kehidupan yang baru, dia pun sama sudah mempunyai kehidupan yang baru sehingga tidak mau memperkeruh masalah. Tetapi tidak bisa dia pungkiri bahwa dia sayang kamu, terus juga nggak bisa melupakan kenangan-kenangan indah bersamamu ya. Mungkin dulu kamu yang bisa membuatnya tenang, bisa membuatnya bahagia, bisa menjadi diri sendiri. Sekarang kok saya mendapatkan koneksi di mana mungkin dulu saya merasa bahwa banyak kok orang seperti kamu, bisa kok digantikan, tapi ternyata jiwa ini mencarimu walaupun mungkin dia sudah mendapatkan sosok yang lebih sempurna dari dirimu ya. Di sini ada Six of Wands, di mana ya dia inginkan kamu sebenarnya ya. Dia merasa bahagia bersamamu dan hatinya itu nggak bisa bohong kalau ada kamu tuh dia tenang, dia nyaman, walaupun mungkin kamu hanya sebatas diam aja ya, tidak banyak ngomong. Karena di sini juga mungkin ada teman ya, kamu sudah suka lama atau dia suka kamu lama ya, dengan lihat mukamu aja kamu kerja atau senyummu dengan kamu walaupun bukan untuknya gitu ya, dia sudah senang, dia sudah tenang. Tatapanmu, mukamu, cara dia kerja, lihat kamu kerja aja udah senang gitu, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak berfokus pada dirinya gitu, tetapi dia senang aja ya, sudah melegakan bahwa oh ternyata kamu baik-baik saja sekarang gitu. Wah, senyumanmu indah sekali walaupun senyumanmu itu bukan untukku gitu ya. Dia berkata dalam hati bahwa kamu sosok yang selama ini aku cari, tapi ternyata dunia tidak mengizinkan kau untukku gitu. Wah. Tetapi ya dia hanya bisa berdoa semoga kamu bahagia, dia pun bahagia gitu kan.
Ya, yang dia tidak bisa lupakan itu adalah sorot matamu dan senyumanmu, yang mana itu akhirnya membuat dia betul-betul tercas energi ya. Dan seandainya senyuman itu terus-terus untuknya, ada untuknya, tatapan mata yang indah itu untuknya ya. Wah, beruntung sekali dia, ibaratkan dia kayak macam tiap hari itu akan bertenaga terus ya. Sekarang ini dia loyo-loyo, apalagi ada beberapa yang mungkin karena saking pikir dia ya berat badannya turun karena nggak ada nafsu makan ya, karena patah hati gitu kan, ataupun pikir-pikir akhirnya ya berat badannya turun, ataupun malah ya tadi nggak ada apa, kalau hormon up berarti stres tingkat tinggi karena rindu ya, dan bahkan mungkin kondisinya ya tadi, kalau tidak makan, nafsu makannya turun, berat badannya turun, ya ada beberapa yang saya lihat migrain, pusing ya, pusing karena cinta, pusing juga karena nggak ada duit ya. Dia mungkin merasa bahwa seandainya saya ada duit ya, saya pede sama kamu, cuman sekarang nih kere ya. Aduh, ya kamu mau laki-laki kere, kamu mau wanita kere. Ini ada wanita juga seolah-olah kayak mau mau tampil lebih up gitu kan. Maksudnya bukan berarti wanita mau menafkahi laki-laki, enggak, tapi maksudnya setidaknya ya saya cantik lah ya, saya pergi perawatan gitu kan. Terus ya pokoknya macam-macam gitu. Seandainya ada duit, saya pergi perawatan untuk siapa? Untuk kamu gitu. Tetapi dia merasa bahwa ya sudah deh, memang kehidupan kayak gini ya sudah gini aja. Kamu mau terima saya apa adanya, silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa. Ketimbang nanti saya perawatan-perawatan ujung-ujungnya kamu terima karena pas saya lagi perawatan, pas besok saya kere, nggak ada duit, kamu pergi juga karena saya udah jelek lagi. Nah ini ya, jadi dia oke, terserah deh dari kamu. Yang penting saya ingin bahagia aja gitu ya, entah dengan bayangmu aja, entah dengan berimajinasi dengan dirimu ya, tetapi saya ingin bahagia, jangan cinta ini membunuhku, jangan cinta ini menyiksaku gitu. Ya, dia berharap dirinya bahagia tanpamu ya, dan ya bahagia hanya dengan bayangmu gitu. Itu sudah cukup, dan kalaupun mungkin nanti semesta memberikan kamu ada di sampingnya nyata untuknya, wah dia akan berusaha untuk menjagamu, melindungimu, merawatmu, dan tidak menyanyiakan kamu lagi ya. Ya itu kalau seandainya mantan ya, kalau orang baru ya sama, dia akan menjagamu, menyayangimu, dan akan berjuang untukmu sampai akhir ya. Nah ini, jadi betul-betul dia rasa rindu, rasa candu terhadapmu, tidur juga nggak karu-karuan, makan juga nggak karu-karuan karena cinta memikirkanmu. Dan ya dia hanya bisa melihat kenangan-kenangan indah bersamamu, tatapanmu, artinya yang indah gitu kan, kenangan mungkin pernah kamu bicara dengan dirinya walaupun hanya sepintas, atau saling tatapan mata walau hanya sepintas, atau berpapasan langsung senyum, kamu senyum, dia senyum, waduh itu betul-betul wow gitu ya. Apalagi kalau sudah punya perasaan, sudah punya hubungan gitu kan, mungkin pernah ngedate, ataupun mungkin pernah bergandengan tangan, jabatan tangan, wah dia sudah merasa wow keren ya, saya bisa bahagia sebahagia itu, dimana ada beberapa yang saya lihat juga ini sudah suka dari lama gitu, tapi barusan diberikan kesempatan lebih mengenalmu lebih dekat saat ini gitu, jadi dia merasa wow, betul-betul ya, senang, falling in love lagi. Padahal mungkin kemarin saya sudah, dia merasa gitu, seolah-olah saya sudah menutup cinta, saya mati rasa dan saya malas cinta-cintaan lagi, tetapi ternyata cinta ini tumbuh lagi karenamu. Wah gitu ya. Dan ya dia senang aja ya, dan semoga dia merasa bahwa dan semoga dia mau kamu merasa bahwa kehadiran juga sama seperti dirinya menginginkanmu, di mana kamu juga menginginkannya. Tetapi kalau tidak ya dia nggak bisa paksa. Dia hanya bisa memberikan doa semoga kamu bahagia di sana dengan pilihanmu, dan biarlah kerinduan ini dan siksaan dari cinta ini biarlah saya yang menanggungnya sendiri. Yang penting kamu bahagia. Karena ada beberapa yang memilih mundur karena ya dalam tanda kutip ya tadi ada perbedaan di situ. Ya, jadi ya dia hanya bisa menelan rasa rindu sendiri, dan saat ini memang sulit untuk melupakan kenangan, tatapan, suara, dan senyumanmu. Semoga ke depan ya harapan dia semesta bisa mempertemukan dan mempersatukan kamu.
Tetapi kalau tidak, ya dia juga tidak bisa melawan takdir karena dia ingin bahagia dan melihatmu bahagia. Kalaupun mungkin tidak bersamanya kamu bahagia, dia sudah senang. Dan ya, begitupun dia tetap harus menjalani kehidupan dan menerima semua takdir yang akan diberikan semesta untuknya. Oke, jadi itu ya yang saya lihat ya untuk koneksi dia saat ini, ataupun mungkin koneksimu ke dirinya ya. Kamu bisa menyesuaikan apakah ini di kamu atau energi kamu atau energinya ya. Dan untuk lebih jelasnya bahwa dirinya lah yang terkoneksi denganmu saat ini, yang mana sulit melupakan kenangan indahmu, kenangan bersamamu ya. Kamu bisa menyesuaikan aja yang mana dia sulit melupakan kenangan bersamamu, tatapanmu, senyumanmu. Wah ya, dari inisial ya. Saya ke inisial dulu. Di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf G, ada huruf O, ada huruf L, X, ada C. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ada R, ada Z, ada V, W, I, Y, B, D, M, E, U, S, dan Q ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga, di mana kamu terkoneksi dengan Virgo, Capricorn, ada Sagittarius, Gemini, Taurus, Scorpio, ada juga Cancer, Libra, dan Aries ya. Oke, jadi itu ya dimana dia sulit melupakanmu saat ini. Dan semoga resonate. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih tenang, nyaman, damai, bahagia, penuh sukacita, dan dikelilingi orang-orang tulus untukmu. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.